Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil Waalaikumsalam. alamin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah menyampaikan usia kita sampai kepada hari ini, sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan materi kita di mata kuliah ilmu tauhid. Pokok bahasan yang akan kita pahami pada hari ini adalah masih di akidah uluhiyah, itu terkait sifat salabiyah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas sifat nafsiyah, yaitu sifat wujud. Kemudian sebagian dari sifat salabiyah, yaitu sifat qidam. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu sifat baqo. Baqo itu sering diartikan dengan kekal, ya. Tapi pengertian sifat baqo yang lebih tepat itu adalah bahwa wujud Allah itu tidak ada akhirnya. Bahwa Allah itu tidak ada akhirnya. Nah, sehingga para ulama membagi baqo ini ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan baqo nisbi. Baqo nisbi itu kekalnya sesuatu karena dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Contoh misalkan besi itu lebih kekal kalau dibandingkan dengan kayu. Ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan baqo zamani. Nah, baqo zamani itu adalah sesuatu yang tidak ada akhirnya, akan tetapi dia ada awalnya. Kekalnya sesuatu, tapi kekalnya tersebut masih terlingkup oleh waktu. Artinya dia ada awalnya. Contohnya apa? Contohnya misalkan adanya surga, adanya neraka. Ini kan berdasarkan ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis. Surga dan neraka itu kekal, tapi kekekalan ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. kekekalan surga itu ada awalnya, ya. Surga itu ada awalnya, yaitu ketika diciptakan oleh Allah. Begitu juga dengan neraka. Kemudian yang ketiga ada baqo hakiki. Nah, baqo hakiki adalah sesuatu yang tidak ada permulaannya, juga tidak ada akhirnya, yaitu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada perbedaan antara baqo zamani dan baqo hakiki dalam hal penggunaan kata, gitu ya, di dalam Al-Qur'an. Ini kalau kita lihat di dalam surat Ar-Rahman ayat 27, ada ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi untuk Allah kata-kata kekal di dalam Al-Qur'an itu menggunakan kata baqo, ya. Nah, beda lagi dengan ketika Al-Qur'an merujuk ke sesuatu yang baqonya baqo zamani. Memang tidak ada akhirnya, tapi ada awalnya. Nah, seperti surga dan neraka. Misalkan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Kata-kata yang digunakan adalah kata-kata khalid, bukan kata-kata baqo, gitu ya. Nah, itu di antara yang membedakan apakah yang dimaksud adalah baqo zamani atau yang dimaksud adalah baqo hakiki. Kemudian selanjutnya kita lihat bagaimana tuntutan hukum syara terhadap mukallaf terkait sifat baqo ini.
Yang pertama, hukum syara mewajibkan kepada seluruh umat Islam untuk meyakini bahwa Allah itu bako. Kemudian yang kedua, hukum syara menuntut kepada seorang mukallaf bahwa dia harus berkeyakinan bahwa semua makhluk Allah itu mustahil memiliki sifat bako. Ya. Jadi hanya zat Allah sajalah yang memiliki sifat bako. Makhluk itu semuanya akan musnah, akan hancur. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan binasa, semuanya akan hancur kecuali zat Allah. Penjelasan mengenai bako zaman itu tadi ada beberapa makhluk Allah yang berdasarkan keterangan Al-Quran dan As-Sunnah bahwa makhluk-makhluk Allah tersebut kekal, khalid, tapi masih ada dalam ruang lingkup waktu, artinya dia ada awalnya untuk diciptakan. Itu dijelaskan di dalam berbagai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang termasuk kategori bako zaman itu adalah yang pertama ada kolam, yang kedua ada lauhil mahfud, kemudian ada aras, kemudian ada kursi, kemudian ada surga, kemudian ada neraka, kemudian ada ruhani ya, ruh. Kemudian yang terakhir itu adalah pangkal ekor yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, kata orang Sunda itu tulang cungcurungan ya, yang nanti ketika manusia dibangkitkan setelah tiupan trompet yang kedua, dari sanalah kita akan dibangkitkan dari tulang ekor itu. Kemudian sifat bako ini termasuk ke dalam sifat salabiyah. Seperti sudah Bapak jelaskan, yang dimaksud sifat salabiyah ini adalah sifat-sifat Allah yang tidak menerima makulah, tidak menerima pertanyaan-pertanyaan yang tidak layak bagi zat Allah. Karena sifat-sifat salabiyah ini termasuk ke dalam kategori sifat kamaliyah ya, sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Dari sifat bako ini, ada pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan dan tidak layak ditanyakan kepada Allah. Yaitu apa? Makulat mata ya. Mata. Mata itu artinya kapan. Jadi kita tidak bisa bertanya sejak kapan adanya Allah atau sampai kapan adanya Allah. Ketika ada orang bertanya seperti itu, maka jawaban yang kita berikan tidak boleh bertanya sejak kapan dan sampai kapan adanya Allah. Karena Allah itu memiliki sifat bako. Adanya Allah tidak ada akhirnya. Kemudian bagaimana dalil akli sifat bako? Ini dalil akli, argumentasi yang dibangun ya berdasarkan logika ya terkait dengan sifat bako, yang akhirnya argumentasi ini akan memperkuat keyakinan kita bahwa Allah itu bako. Secara sederhana bisa kita deskripsikan atau bisa kita narasikan dalil akli sifat bako itu adalah kalau Allah tidak memiliki sifat bako, maka pasti Allah akan hancur. Karena kalau yang tidak bako itu kan makhluk ya. Pasti Allah itu akan hancur. Kemudian mustahil Allah hancur. Maka Allah wajib memiliki sikap atau sifat apa? Sifat bako.
Sekali lagi, apabila Allah itu tidak bako, maka pasti Allah itu ada akhirnya, ada ujungnya. Nah, rusak. Sesuatu yang ada akhirnya itu berarti termasuk kategori mungkinul wujud. Yang mungkinul wujud ketika dia ada, maka harus atau membutuhkan pencipta, gitu ya, membutuhkan yang menciptakan. Dan ketika Allah membutuhkan yang menciptakan, itu akan terjadi daur dan tasalsul, ya. Dan daur tasalsul tersebut mustahil bagi Allah, maka Allah wajib memiliki sifat bako. Ada dalil akli yang ya sederhana yang bisa kita baca di dalam kitab Ad-Daruri, ya, dalam kitab Tijan Ad-Daruri itu sederhana saja. Kalau Allah tidak memiliki sifat bako, maka pasti Allah itu rusak. Yang rusak itu adalah alam. Mustahil Allah rusak, maka wajib Allah memiliki sifat bako. Itu sifat salabiyah yang kedua, yaitu sifat bako, ya. Dalilnya tadi kita bisa baca di dalam surat Ar-Rahman, dalil naklinya, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian kita lanjutkan ke sifat salabiyah yang berikutnya, yaitu mukhalafatul lil hawadisi. Nah, mukhalafatul lil hawadisi ini artinya adalah bahwa zat Allah berbeda dengan makhluknya. Sekali lagi, zat Allah berbeda dengan makhluknya. Tentu pencipta akan beda dengan yang diciptakan. Jadi apapun yang terbayang dalam benak kita tentang zat Allah, itu bisa dipastikan bahwa itu bukan zat Allah. Mungkin waktu kecil kita sering membayangkan, ya, sering membayangkan bahwa zat Allah itu adalah seorang raja yang ada di atas, gitu ya, yang ada di langit, kemudian memperhatikan kehidupan manusia di dunia. Kenapa kita membayangkan seperti itu? Karena kita pernah melihat melihat raja, gitu ya. Kita pernah melihat raja dan kebiasaan raja seperti itu. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Allah itu Malik, Allah itu raja. Nah, sehingga ada bayangan-bayangan seperti itu. Ketika kita membayangkan seperti itu, maka yakin bahwa yang kita bayangkan itu bukan zat Allah. Kenapa demikian? Karena ada keterbatasan kemampuan tasawur akal kita. Akal kita itu diberikan kemampuan untuk tasawur. Tasawur itu apa? Tasawur itu menggambarkan sesuatu. Akan tetapi yang bisa ditasawur, yang bisa digambar oleh akal kita itu hanyalah sesuatu yang pernah kita lihat. Misalkan kalau Bapak katakan di sini bis, kata bis, gitu ya, akal kita kan langsung mentasawur, membayangkan bis itu adalah sebuah alat transportasi umum yang bentuknya besar, gitu kan? Kenapa akal kita bisa melakukan itu? Karena kita pernah melihat bis, ya. Kita misalkan katakan pesawat terbang, akal kita langsung mentasawur yang disebut dengan pesawat. Sementara zat Allah itu ya tidak pernah dilihat. Makanya akal kita tidak bisa mentasawur zat, karena belum pernah dilihat. Karena itu sekali lagi bisa dipastikan bahwa apapun yang tertasawur, yang tergambar dalam benak kita, dalam otak kita tentang zat Allah, itu bukan zat Allah. Nah, ini diperkuat dengan bahwa Allah itu memiliki sifat mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluknya.
Ini ada di dalam surat Asy-Syura ayat 11 ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, yaitu Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini surat Asy-Syura ayat 11 ini bisa kita jadikan sebagai dalil nakli bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Sementara dalil akli yang menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat mukhalafatul hawadisi, kalau Allah tidak mukhalafatul hawadisi, kalau Allah tidak berbeda dengan makhluknya, maka Allah itu adalah makhluk. Yang namanya makhluk itu akan rusak. Mustahil Allah rusak. Maka Allah wajib memiliki sifat mukhalafatul hawadisi. Itu dalil akli yang sangat sederhana terkait dengan mukhalafatul hawadisi. Karena keterbatasan waktu, mari kita lanjutkan ke sifat berikutnya, yaitu qiyamuhu binafsi. Nah, seringkali sifat qiyamuhu binafsi ini diartikan dengan berdiri sendiri, gitu ya. Tapi menurut ulama ahlil kalam atau menurut para ahli di bidang teologi Islam, pengertian dari qiyamuhu binafsi yang lebih tepat itu adalah, ini ada dua pengertian. Allah tidak membutuhkan pencipta. Allah tidak membutuhkan yang mengadakan, ya. Pengertian yang kedua, Allah tidak membutuhkan ruang dan waktu. Sekali lagi, ada dua makna dari qiyamuhu binafsi ini. Yang pertama, Allah tidak membutuhkan yang menciptakan. Yang kedua, Allah tidak membutuhkan tempat. Qiyamuhu binafsi. Kemudian, apa dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu qiyamuhu binafsihi? Ini dalil akli, ya. Dalil aklinya, apabila Allah memerlukan yang menciptakan, akan terjadi daur dan tasalsul. Sekali lagi, apabila Allah membutuhkan yang menciptakan, pasti yang menciptakan Allah itu akan membutuhkan yang menciptakan lagi. Yang menciptakan tersebut akan butuh yang menciptakan lagi. Dan terus seperti itu. Akhirnya akan terjadi daur atau tasalsul. Sedangkan daur dan tasalsul itu mustahil pada zat Allah. Maka zat Allah wajib memiliki sifat qiyamuhu binafsi. Itu dalil yang pertama. Nah, dalil yang kedua, apabila Allah memerlukan tempat, baik mahal ataupun makan, pasti Allah itu jauhar atau arod. Allah itu mustahil jauhar atau arod. Maka Allah wajib memiliki sifat qiyamuhu binafsi. Apa itu jauhar? Apa itu arod? Gitu ya. Nah, kalau jauhar itu memang sesuatu yang abstrak, tapi keberadaannya itu terbukti gitu ya. Contoh, ada rasa gembira, ada rasa sedih. Itu namanya dalam istilah ilmu kalam itu disebutnya dengan jauhar, ya. Ada lagi arod. Kalau arod itu ya bentuknya isi. Suatu benda yang membutuhkan tempat, ya. Kayak tubuh kita itu kan terdiri dari
jauhar dan arod. Ada sifat-sifat yang termasuk kategorinya arod, sementara tubuh kita termasuknya kategori arod. Kalau sifat kita masuknya kategori jauhar. Ini kan tubuh kita itu kan arod. Tubuh kita selalu membutuhkan ruang dan waktu gitu ya. Sesuai dengan ukuran tubuh kita. Jadi Allah itu bukan jauhar, Allah itu bukan arod. Nah, sehingga ketika dalil qiyamuhu binafsihi yang kedua ini dirumuskan, kaitannya bahwa Allah itu tidak membutuhkan tempat, maka bisa dirumuskan apabila Allah membutuhkan tempat, maka Allah itu adalah jauhar atau arod. Jauhar atau arod itu adalah sesuatu yang baru. Nah, yang baru itu membutuhkan pencipta. Yang menciptakan akan membutuhkan yang mencipta lagi. Akan terjadi daur dan tasalsul. Dan ini mustahil bagi Allah. Sehingga Allah wajib memiliki sifat qiyamuhu binafsihi. Kemudian dalil naklinya kita bisa baca dalam surat Al-Ankabut ayat 6. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu tidak membutuhkan alam semesta ini. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dan tidak membutuhkan alam semesta ini. Nah, silahkan untuk materi-materi yang lain yang ada di bahan ajar ini, saudara baca gitu ya. Kita akan lanjut ke sifat salabiyah yang terakhir, yaitu sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah. Wahdaniyah itu sering kita artikan bahwa Allah itu esa ya. Dan juga mengartikan bahwa Allah itu tunggal, Allah itu satu. Itu sifat wahdaniyah. Kita artikan saja misalkan sifat wahdaniyat itu Allah wajib esa ya. Allah wajib wahdaniyah. Ini ada ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 73, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahin ilahu wahid wa illam tantahu amma yaquluna la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun. Sungguhnya telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu dari yang tiga. Ini keyakinan orang-orang Nasrani ya, dengan trinitasnya, bahwa ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, kemudian ada Tuhan Anak. Dan ini dalam Al-Maidah ayat 73 Allah menjelaskan bahwa orang yang memiliki keyakinan tersebut adalah kategorinya termasuk orang-orang yang kafir. Kemudian isi wahdaniyat itu ada 3. Keesaan zat Allah yang harus kita yakini itu terkait dengan 3 hal. Ada yang disebut dengan wahdaniyat fidzat, esa dalam zatnya, satu dalam zatnya. Wahdaniyat fis sifat, satu dalam sifatnya. Dan wahdaniyat fil af'al, satu dalam perbuatannya. Ketika kita bicara wahdaniyat fis zat, misalkan satu-satunya zat yang tunggal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbicara tentang wahdaniyat fis sifat, selain Allah tidak ada yang memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Kemudian wahdaniyat fil af'al, selain Allah tidak ada satupun yang memiliki perbuatan-perbuatan seperti perbuatan Allah. Karena sifat wahdaniyat ini termasuk ke dalam sifat salabiyah yang meniadakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak layak bagi Allah, maka sifat wahdaniyat ini pun menafikan makula,
menafikan pertanyaan yang tidak layak ditanyakan untuk Allah. Makulat yang terhilangkan, yang ternafikan dari sifat wahdaniyat ini adalah makulat kam. Kam itu bahasa Arabnya berapa, gitu ya? Pertanyaan tentang jumlah. Kam, ada berapa? Jadi kita jangan bertanya ada berapa Allah, karena Allah itu memiliki sifat wahdaniyah. Ya, kemudian para ulama ahli kalam juga membagi kam itu ada dua, ya. Ada kam muttasil, juga ada kam munfasil. Kam muttasil itu pertanyaan terkait bilangan, tapi muttasil artinya terkait dengan zat Allah itu sendiri. Kalau kam munfasil, pertanyaan tentang bilangan terkait zat Allah ketika dibandingkan dengan yang lain. Jadi ada wahdaniyat bizzat kam muttasil, wahdaniyat bizzat kam munfasil. Ada wahdaniyat bizzat, wahdaniyat bisifat kam muttasil, ada wahdaniyat bisifat kam munfasil. Ada wahdaniyat fil af'al kam munfasil. Nah, kalau wahdaniyat fil af'al itu hanya satu, kam munfasil. Kita terapkan misalkan wahdaniyat bizzat kam muttasil. Ini pertanyaan berapa terhadap zat Allah yang terkait dengan wahdaniyat bizzat. Di wahdaniyat bizzat kam muttasil ini bisa diartikan bahwa satunya zat Allah bukan gabungan dari yang banyak. Sekali lagi, satunya zat Allah bukan gabungan dari yang banyak. Nah, beda dengan satunya jari ini, ya. Jari ini kan, jari ini satu. Jari ini satu, ya. Tapi satunya jari ini merupakan gabungan dari yang banyak. Ada kulitnya, ada dagingnya, ada tulangnya, ada kukunya. Nah, sehingga akhirnya disebut satu. Satunya zat Allah itu bukan gabungan dari yang banyak. Kemudian wahdaniyat bizzat kam munfasil. Satunya Allah itu bukan bagian dari yang banyak. Nah, seperti yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, Allah itu salah satu dari yang tiga, gitu ya. Salah satu Tuhan dari Tuhan yang tiga. Itu terbantahkan oleh wahdaniyat bizzat kam munfasil, ya. Kemudian ada wahdaniyat bisifat kam muttasil. Wahdaniyat bisifat kam muttasil itu bisa kita artikan bahwa tidak ada yang memiliki sifat yang sama dengan sifat yang dimiliki oleh Allah. Itu kam munfasil, ya. Kalau kam muttasilnya, kalau kam muttasilnya itu bahwa sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah itu tidak ada atau tidak bersifat ganda, ya. Tidak berjumlah banyak. Contoh, Allah itu punya sifat ilmu. Satu saja sifat ilmu. Wahdaniyat dalam hal sifat ilmu. Beda dengan manusia, kan? Kalau manusia itu untuk memahami beberapa materi itu diperlukan ilmu yang banyak. Tapi Allah itu wahdaniyat, sifat. Ilmu yang digunakan oleh Allah itu ya hanya satu. Ilmu Allah, sifat ilmu Allah untuk segala hal. Beda dengan manusia, beda dengan makhluk, ya. Sehingga kalau makhluk itu ilmu itu dibagi-bagi, ilmu itu di bidang-bidang. Allah itu sifatnya wahdaniyat, satu. Kemudian wahdaniyat bersifat kam munfasil. Ini kaitannya dengan yang lain, ya. Kalau tadi wahdaniyat bersifat kam muttasil itu berbicara bahwa ilmu Allah itu sifat Allah itu tidak berganda, artinya
Kudrat Allah satu, iradat Allah satu, ilmu Allah itu satu. Apapun yang dilakukan oleh Allah ya dengan sifat yang ilmu yang itu. Ya. Nah, kalau wahdaniyat sifat kamun pasil itu kaitannya dengan yang lain. Artinya selain zat Allah tidak ada yang memiliki sifat-sifat seperti yang dimiliki oleh sifat Allah. Ya. Nah, apalagi atau terlebih sifat-sifat yang menjadi hak prerogatif Allah yang tidak dimiliki oleh makhluk. Misalkan apa al-jabbar, ya, al-mutakabbir, al-khaliq, ya itu kan sifat-sifat yang murni menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sifat-sifat yang lain yang nanti akan kita bahas sifat ma'ani gitu ya. Memang di makhluk ada sifat seperti itu. Kayak kudrat, Allah itu kudrat. Makhluk juga punya kudrat. Bedanya kalau Allah itu kudratnya itu maha kuasa. Kalau makhluk itu kuasa. Itu ada perbedaan-perbedaan. Itu wahdaniyat sifat. Ada wahdaniyat sifat kam muttasil, ada wahdaniyat sifat kam munfasil. Kemudian yang ketiga adalah wahdaniyat fil af'al kam munfasil. Kalau wahdaniyat fil af'al itu cuma satu ya, makulat yang tidak boleh ditanyakan atau pertanyaan yang ternafikan itu hanya satu, kam munfasil. Selain zat Allah tidak ada yang memiliki perbuatan seperti perbuatan Allah. Ini kaitannya dengan wahdaniyat fil af'al kam munfasil. Nanti silakan saudara dibaca-baca ya untuk mendalami kaitannya dengan sifat wahdaniyat ini. Dalil akli sifat wahdaniyah, dalil akli sifat wahdaniyah. Kalau Allah tidak esa, pasti Allah itu baru. Kalau Allah itu tidak wahdaniyah, pasti Allah itu baru. Yang membarukan Allah itu membutuhkan yang membarukan lagi. Yang membarukan membutuhkan yang membarukan lagi. Akan terjadi daur dan tasalsul. Dan itu mustahil terjadi pada zat Allah. Maka zat Allah wajib memiliki sifat wahdaniyah. Ini ada dalil nakli ya. Dalil naklinya apa? Qul law kana fihima alihatun illallah la fasadata. Katakanlah seandainya di langit dan di bumi itu ada Tuhan selain Allah, maka yakinlah bumi ini akan hancur, tidak akan pernah ada ya. Karena namanya Tuhan pasti memiliki kuasa yang sama, memiliki keinginan yang sama, dan di suatu waktu pasti keinginan-keinginan tersebut akan berbenturan. Tuhan langit ingin turunkan hujan, Tuhan bumi tidak ingin hujan, akhirnya kan terjadi pertengkaran antara sesama Tuhan. Yang akan terjadi adalah ya kehancuran bumi ini. Jadi kalau Allah berjumlah, kalau Allah tidak wahdaniyat lebih dari satu, maka alam semesta ini akan hancur, tidak akan pernah ada. Alam semesta ini ada, itu menunjukkan bahwa Allah itu wahdaniyat. Qul law kana fihima alihatun illallah la fasada. Katakanlah kalaulah seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, maka pastilah langit dan bumi tersebut akan menjadi hancur ya. Beda dengan keyakinan orang-orang orang-orang Hindu ya. Ada dewa api, ada dewa air, ada dewa Wisnu, ada Siwa, ada Brahma. Dalam konsep teologi Islam, Allah itu adalah wahdaniyah. Ya baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan
untuk materi hari ini. Mudah-mudahan menambah pemahaman untuk kita. Dan insya Allah untuk minggu depan itu TS ya. Nanti teknisnya Bapak akan sampaikan di WA Group. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita pahami hari ini bermanfaat dan menjadikan kita sebagai muslim yang lebih memiliki keyakinan yang kuat terkait dengan akidah uluhiyah ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.